Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinci Ulianti dengan NIM 2522124. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video tutorial di channel saya, itu tentang konfigurasi statik dan dinamik dengan menggunakan 3 aplikasi, yaitu VirtualBox, Winbox, dan GNS3. Bagaimana untuk konfigurasinya? Silahkan nonton video saya ya. Pertama-tama kita harus menginstal aplikasi yang dibutuhkan, yaitu VirtualBox, Mikrotik, dan GNS3. Untuk link downloadnya sudah saya terapkan pada kolom deskripsi, bisa di-download di situ ya. Kita melakukan instalisasi GNS3 terlebih dahulu. Nah, di sini dia GNS3 yang sudah kita download tadi, kita double klik, langsung diproses aplikasinya. Ini untuk penginstalan GNS3, lalu kita yes. Nah, lalu ini next. Kita agree kan, kita next kan. Nah, di sini kita pilihannya tambahkan tools. Nah, kita next. Lalu kita next kan. Nah, kita tunggu installingnya. Kita oke kan. Kita tunggu sampai selesai. Itu membutuhkan waktu yang sedikit lama. Karena kalian ganteng ya, nggak usah banyak bacot. Mereka lagi suara kalian balik tahu. Kalau beli kami ayam. Ini malah analisis hukum Islam tentang perbuatan zina dalam pasal 28 Kitab Undang-Undang. Nah, selanjutnya kita next kan. Nah, di sini no. Kita next. Nah, selanjutnya kita finish. Nah, kalau sudah finish, maka kita bisa langsung masuk ke dalam GNS3. Setelah itu kita install VirtualBox-nya. Setelah kita download tadi. Nah, ini aplikasi yang sudah kita download, kita yes kan seperti tadi. Nah, ini otomatis dia akan next. Nah, ini remove karena kan remove. Nah, selanjutnya karena saya sudah terlebih dahulu tadi pernah menginstal, kita remove dulu baru bisa dia terinstall kembali. Loading. Nah, ini finish. Selanjutnya, setelah kita mendownload DNS3 dan VirtualBox serta DNS VM-nya tadi, dan kita juga setelah menginstalkan VirtualBox dan DNS3, maka kita akan menghubungkan antara VirtualBox dan DNS3. Kita buka VirtualBox untuk menghubungkannya. Nah, di sini kita klik import untuk memasukkan aplikasi virtual DNS-nya di sini. Di sini saya pilih filenya itu saya simpan di D, SVM-nya. Saya klik ini, saya open. Nah, saya next kan. Next, ini next, finish. Nah, dia loading. Ini agak membutuhkan beberapa waktu. Kita tunggu saja sampai dia finish. Kalau misalnya prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam, prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam, nah, berarti ini sudah masuk dia secara otomatis dengan adanya GNS3 di sini secara virtual, maka dengan secara otomatis kita sudah bisa terhubung dengan GNS3 pada aplikasinya. Di sini juga kita akan bisa menambahkan routernya nanti.
Nah, pertama-tama sebelum kita melakukan konfigurasi secara statik dan dinamik, kita perlu membuka GNS3 karena GNS3 ini running-nya itu sedikit cukup lama. Nah, kita buka dia duluan. Nah, langsung kita buka. Loading. Dan di sini kita diberi kesempatan untuk menuliskan nama proyek yang kita inginkan. Nah, di sini saya memberikannya nama Gavcom.ol. Kita oke kan? Nah, sembari menunggu GNS3 yang sedang running, semoga untuk running, kita buka VirtualBox untuk membuat router secara virtual. Karena kita melakukan konfigurasinya secara virtual. Sebelumnya kita buka, nah di sini GNS3-nya sudah ada di dalam VirtualBox. Selanjutnya kita akan menginputkan router. Kita buat router yang secara virtual juga dengan Spotify, klik import application. Lalu kita cari filenya di dalam penyimpanan. Di sini saya menyimpannya di download. Sehingga kita klik filenya, kita klik open. Kita next. Nah, di sini nama ini bervariasi sesuai dengan keinginan. Namanya saya kasih sini M1. Selanjutnya finish. Nah, ketika sudah terinputkan, maka kita klik setting untuk mengatur network di dalamnya. Nah, kita klik setting, kita klik network. Nah, di sini terdapat 4 adapter. Adapter yang pertama ini sudah pasti untuk NAT. Karena NAT ini merupakan suatu penghubungan antara jaringan langsung dengan jaringan yang ada di luar. Sehingga router ini akan pertama-tama akan terhubung dengan NAT tekanannya. Dan yang adapter kedua ini untuk menghubungkan jaringan yang di NAT tadi, jaringan umumnya, untuk menghubungkannya dengan host-host lain. Sehingga dia menghubungkan jaringan NAT untuk menghubungkannya ke adapter 3 yang berisi port-port yang akan tersambungkan kepada PC-PC tadi. Di sini di adapter 3 kita pilih generic driver dengan namanya UDP tunnel. T-nya huruf besar. Nah, setelah itu kita adapter 4 sama, dia juga kita enablekan network adapternya. Kita pilih generic driver. Nah, namanya akan secara otomatis masuk karena kita sudah mengaturnya sebelumnya di adapter 3. Ini merupakan port-port yang akan kita isi. Kita mulai bisa mengisi dengan port PC-nya itu mulai dari adapter 3. Nah, sedangkan kalau nanti di GNS-nya adapter 3 itu merupakan Ether 2 karena kalau dari GNS itu dimulainya dari 0. Sedangkan di VirtualBox itu adapter itu dimulainya dari 1. Jika sudah kita oke-kan. Nah, selanjutnya setelah tersedia dan tersetting, kita ikan karena kita akan melakukan konfigurasi dengan melakukan 3 router dan 3 PC per masing-masing routernya itu akan memiliki 1 PC. Oleh karena itu, kita akan membuat routernya ini tidak cuma 1. Kita membuatnya 3, sehingga kita perlu menduplikatnya dengan melalui router pertama yang kita duplikat. Karena apa router pertama yang kita duplikat? Karena itu akan untuk mengatasi apabila terjadinya masalah, sehingga kita untuk memanipulasi terjadinya masalah, maka kita untuk mengantisipasinya, kita perlu mengklonnya itu mulai dari M1. Kita klon. Nah, di sini kita pilih M2 untuk memudahkan namanya. Kita pilih next, pull down, finish. Nah, begitu pula untuk router yang ketiga, kita pilih lagi di router pertama, kita klik clone. Selanjutnya kita pilih M3, namanya. Selanjutnya next, pull down, finish. Nah, sudah terdapat 3 router. Nah, kita lalu kembali kepada GNS. Kita lihat GNS kita tadi sudah aktif atau belum.
Jika belum aktif, itu tandanya kita belum bisa melakukan konfigurasi dalam GNS. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah aktif GNS-nya. Berarti kita sudah bisa melakukan konfigurasi dalam GNS. Kita buka aplikasi GNS. Nah, diaktifkan GNS 3-nya. Lalu kita lihat di sini belum terdapat router, sehingga kita perlu menambahkan router yang sudah kita buat di dalam VirtualBox tadi dalam GNS 3. Dengan klik edit, pilih preference, lalu loading dulu. Selanjutnya kita pilih VirtualBox FMS karena GNS 3 ini sudah terhubung dengan VirtualBox tadi. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuatnya, namun kita hapus saja dulu karena itu project yang sebelumnya. Kita delete. Nah, di sini kosongkan sehingga kita perlu menambahkannya lagi dengan cara new. Nah ini next kan. Kita pilih di sini. Nah, di sini terdapat router-router yang sudah kita buat tadi di dalam VirtualBox. Nah, kita klik M1, kita klik finish. Nah, kita edit di sini. Editnya itu dengan kategorinya add device-nya ini kita ganti dengan router karena yang kita buat itu adalah router sehingga kategorinya router. Nah, untuk console type-nya itu kita pilih telnet sehingga nanti routernya ini bisa terhubung-hubungkan atau terhubung dengan internet untuk browse. Saat ini kita bisa menambahkan icon pada routernya sehingga memang seperti bentuk aslinya nanti. Kita tambahkan, kita pilih browse, kita pilih loading dulu. Lalu kita double klik klasik. Nah, sudah nampak beberapa tampilan icon. Kita pilih di sini icon router karena yang kita buat itu adalah router. Kita pilih router, kita klik OK. Selanjutnya itu kita klik network. Di sini kita untuk mengatur jaringannya atau adapternya pada router ini kita pilih 8 adapter karena untuk memanipulasi atau mencegah terjadinya kekurangan port di dalam konfigurasi nantinya. Kita klik OK. Lakukan yang sama pada kedua router yang akan kita tambahkan nanti. Kita klik new. Nah, kalau untuk M3 ini kita tidak perlu 8, tapi kita buat nih sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau yang semakin kita banyak routernya itu, kita sebenarnya tuh untuk mengatasi keterlebihan atau ketidakgunaan port-port pada yang lain, sehingga kita kalau bisa tuh kita bisa membuat router itu sesuai dengan kebutuhan kita saja dengan mengupaskan berapa kebutuhan kita dengan berapa port yang kita butuhkan di routernya. Sehingga kita buatnya di sini 6 saja, tidak perlu 8 lagi karena ini merupakan sudah port yang akan kita gunakan, tidak port intinya. Sehingga kita klik OK. Nah, di sini sudah tersedia beberapa router yang kita sudah buat di VirtualBox tadi sudah ditambahkan ke dalam GNS sehingga kita setelah itu kita klik apply, selanjutnya kita klik OK.
Nah, berarti router-router tadi sudah ditambahkan. Kita bisa lihat, jika router kita bisa lihat di browse router. Kita klik ini, nah tampaklah tampilan router-router yang telah kita tambahkan tadi. Nah, kalau untuk perangkat-perangkat lainnya yang berada di GNS 3 selain router, kita bisa lihatnya di sini. Kita browse all device. Nah, ini merupakan perangkat-perangkat yang ada di dalam GNS yang bisa kita gunakan dalam konfigurasi secara statik dan dinamik nantinya. Nah, karena di sini saya akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan 3 router dan 3 PC, maka kita masukkanlah routernya ke dalam sini dan PC-nya ke dalam dashboard GNS 3. Nah, ini untuk PC-nya kita atur GNS 3 VM, kita pilih GNS 3 VM karena kita melakukan konfigurasinya atau meletakkannya pada GNS 3 VM. Sebenarnya hal yang sama kita lakukan pada PC-PC selanjutnya. Oke. Nah, setelah ditambahkan, kita berikan kabel untuk menghubungkan antara semua perangkat yang telah kita buat tadi. Nah, karena di VirtualBox tadi, adapternya kita mulai dari adapter 1 sampai ke adapter 4. Adapter 1 ini kalau di GNS 3 merupakan Ethernet 0, sehingga yang bisa kita gunakan itu mulainya di VirtualBox tadi kan kita buatnya mulai dari adapter 3, sehingga di sini adapter 1-nya itu merupakan Ethernet 0, adapter 2-nya itu Ethernet 1, sehingga adapter 3-nya yang kita bisa gunakan itu merupakan Ethernet 2, sehingga kita di sini bisa memulai menggunakan port yang bisa digunakan yaitu Ethernet adapter 2. Nah, di sini kita mulai. Di sini juga kita Ethernet 2. Nah, yang selanjutnya di sini kita buat Ethernet 4. Sini juga 0. Nah, di sini kita buat 4. 0. Nah, di sini kita buat 3. 2, 3. Misalnya di sini kita buat 4. Nah, setelah ini kita buat IP-IP-nya, catatan IP-nya sehingga untuk memudahkan kita nanti. Sini kita buat 192 karena kita menggunakan kelas C pada penyusunan IP. 168.10.1/24. Dikopikan supaya mudah. Ini satu untuk menghubungkan kepada PC, menggunakan gateway pada PC. Ini 2, menghubungkan router 1 dengan router 2. Ini gateway pada PC kedua. Jadi 2+1. Ini 11 untuk menghubungkan router 2 dengan router 3. Ini 2. Nah, ini merupakan IP PC-nya yang akan terhubung oleh gateway-nya yaitu yang 1.1 tadi. Sini kita buat 1.2. Begitupun di PC 2 kita buat 2/2 karena gateway-nya 2/1.
Begitupun di PC yang ketiga. Ke satu. Nah, selanjutnya tuh PC yang 31 merupakan gateway yang 32 ini. Nah, setelah itu kita rapikan letaknya. Untuk mempermudah, kita screenshot. Nah, semuanya sudah berhasil running. Selanjutnya kita buka aplikasi ini. Setelah kita login kan masing-masing routernya mulai dari router 1. Untuk login pertama ini kita kenal dengan admin. Admin dengan passwordnya kosong. Password kita klik enter, maka nampaklah tampilan selamat datang Mikrotik ini. Di sini kita klik N. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan password baru. Di sini kita membuat password yang mudah diingat. Karena kita kalau misalnya tidak diingat nanti akan susah. Kita masukkan passwordnya seperti 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita klik enter. Kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4. Nah, kita klik enter. Nah, di sini sudah termasukkan passwordnya tadi, sudah berhasil login. Nah, di sini kita langsung saja kita ganti namanya supaya nanti di Winbox dia langsung tertera namanya secara teratur. Sistem dengan klik sistem identity set name. Nah, kita untuk mengatur mengubah namanya. Di sini saya inginkan metode satu ini merupakan metode ketiga, makanya ini metode 3. Nah, kita mengaturnya mulai dari metode 3 ini ya. Nah, ketiga kita klik enter. Nah, sudah kita lanjutkan. Ini kita saya dikitnya 3, ini kita mulai yang kedua. Yang kedua, sama halnya kita loginkan dengan admin. Password kosong, kita enter, kita masukkan passwordnya sama saja supaya mudah untuk menyetingnya di Windows nanti. 1, 2, 3, 4. Enter, 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, kita ubah namanya. Sistem identity seperti tadi. Set name ini merupakan merekotik C2 kita tadi, sehingga kita namakan dengan M2. Di Metro di Winbox nanti sudah teratur, kita enterkan. Nah, sudah tertera namanya menjadi M2. Selanjutnya kita lakukan pada M1, Mikrotik 1 kita. Sama halnya caranya seperti tadi. Admin pertama, 2, 3, 4. Ke enter, admin, kita enter, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kita enter. Kita ganti juga namanya. Identity yang 1. Ini kita enter. Nah, sudah namanya dan sudah diterapkan nama barunya itu M1 sehingga di Windows juga sudah M1. Setelah itu kita masuk langsung ke aplikasi Winbox. Aplikasi Winbox.
Nah, di aplikasi Winbox ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, sini kan sudah M3, M1, M2, sudah tertera namanya. Kalau misalnya kita belum ganti itu, dia namanya Mikrotik seperti defaultnya. Karena sudah kita ganti, kita masukkan paspornya, kita klik M1, kita mulai dulu dari M1 untuk mengeditnya. Kita masukkan passwordnya tadi 1234. Nah, kita klik connect. Nah, maka dia langsung masuk. Kita besarkan. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan IP masing-masing perangkat tadi. IP-nya kita masukkan. Pertama-tama kita klik DHCP klien dulu, mana tahu ada yang sudah secara otomatis terinputkan, kita hapus dulu supaya benar-benar ngezong. Selanjutnya baru kita klik up IP lagi, kita pilih address. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, setelah tambah, kita besarkan sedikit supaya terlihat. Hmm. Nah, di sini saya tambahkan IP pada micronet pertama itu berupa 192.168.10.1 per slash 24. Ini ethernya dia menggunakan ether 3. Kemudian kita apply dulu, baru kita oke kan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi 192.168.1.1/24. Ethernya itu kita menggunakan ether ini. Kita apply kan, kita oke kan. Nah, setelah itu kita lakukan hal sama pada kedua router tadi. Kita masukkan IP-IP-nya yang telah kita buat tadi. Dengan klik Una Winbox. Nah, sini kan satu tadi sudah, kita masukkan M2. M2 kita klik, kita konekkan, besarkan, pakai IP, ya coba ini terus kita klik M11. Dan kita tambahkan waktunya. Yang kedua itu 192.168.2, kemudian merupakan yang kedua nanti 0/1/24. Ini ethernya ether 5. Apply, tekan, tambahkan lagi. Di router kedua ini kita tambahkan 3 IP karena dia akan menghubungkan kepada IP 1, kepada IP router 3 dan IP default kepada PC 2. Itu 92.168.3.1/24. Ruang 3, jadi 11.1/24. Ini kita pilih Ethernet karena dia menggunakan kabel yang nomor ini tadi. Kita apply-kan, oke. Dengan 68, 100. Ini kita pilih 10.2/4.
Kita pilih Ether 3 karena kita merupakan kabel yang ketiga tadi. Oke kan? Setelah itu kita lakukan juga pada router yang ketiga. Kita klik router ketiga, kita klik konekkan, yang kita besarkan sama halnya kita besar yang lain sama kita terus every unless kita tambah 192 ini merupakan IP 3 untuk sebagai default PC 3 kita sah 3.1/24 ini menggunakan Ether 5. Kita klik apply baru oke. Nomornya 192 untuk menghubungkan ke IP Ether 2 168 11.1.2 1924. Ethernya kita menggunakan Ether 4. Apply-kan lagi. Setelah itu, setelah semuanya kita masukkan lagi IP-nya pada masing-masing PC-nya dengan cara kita buka GNS 3 tadi. Kita buka GNS 3, kita double klik PC. Nah, di sini muncul. Kita klik IP, kita masukkan IP-nya 192.168. IP pada pertama ini 1.2/24 spasi baru kita tuliskan defaultnya 192.168 tadi default gawainya itu 1.1 tidak perlu slash lagi kita enterkan secara otomatis akan mengecek. Nah sudah lanjut kita lakukan yang sama pada PC kedua. Double klik 8 2.1.2/24 spasi 192.168 2.1 enter. Nah sudah kita lagi pada PC ketiga IP 192.168 ini 3.2 merupakan PC-nya lalu kita masukkan default gawainya 192.168.3.1 ini jangan lupakan slashnya 2/24 192.168.3.1 otomatis. Nah setelah itu kita selesaikan. Nah setelah kita memasukkan IP pada masing-masing perangkat, kita langsung saja melakukan routing secara statis atau menghubungkan semua perangkat agar saling terhubung antara PC 1, PC 2, dan PC 3 melalui router-router. Ini kita lakukan routingnya atau menghubungkan router-routernya secara statik dengan memasukkan IP-nya statik dalam pengaturan routernya. Kita pilih aplikasi Winbox, langsung saja. Kita pilih router yang pertama dahulu. Nah, di sini kita pilih IP lagi. Kita pilih routers. Nah, di sini pada routers ini kita besarkan sedikit. Nah,
Langsung saja kita tambahkan IP penghubungnya. 192.168 2. Kita akan menghubungkan PC 1 ini ke PC 2 titik 0/24 dengan gateway-nya yaitu melewati yang 10 tadi. 192 gerbang yang 10. Itu 68 10.2. Dia melewati gerbang yang 10.2 tadi. Yang langsung kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita tambah lagi untuk ke yang PC 3 192.168.3.0/24 dan IP-nya sama karena dia dari router 1 ini hanya melewati ke router 2 itu dengan gerbang yang kedua yaitu dengan titik 10.2 tadi. 192.168.10.2. Kalau gateway itu tidak perlu menggunakan slash. Selanjutnya kita apply lagi, kita klik OK. Lakukan yang hal sama pada router kedua dan ketiga. Ini router kedua, kita tambahkan, pilih IP, route, terus kita tambahkan 192.168. Di sini kita akan menambahkan untuk menghubungkan dengan router 1, berarti ini PC satunya 1.0/24. Nah, untuk gateway-nya ini berbeda karena dia akan melewati yang 10.1 itu yang mengarahkan ke router pertama. 92.168 10.1 10.1. Nah, langsung saja kita apply-kan. Kita apply. Kita oke-kan. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan antara PC yang kedua, PC yang ketiga, kita hubungkan dengan 192.168 hingga titik 0/24 dengan gateway-nya melewati titik gerbang yang 11.2 yang mengarahkan ke router ketiga. 92.168 11.2. Selanjutnya kita apply-kan seperti tadi, kita klik OK. Nah, setelah bertambah, sama halnya kita lakukan juga pada mikrotik atau routers ketiga. Nah, di sini sama kita pilih IP, routers, kita tambahkan, sini tambahkan untuk menghubungkan PC 1 dan PC 2 itu sama-sama menggunakan PC ke jalan gerbangnya ke PC 2 yaitu 11.1 ke arah yang kedua. Karena yang ketiga itu merupakan 11.2, maka untuk menghubungkannya kita melewati 11.1 untuk yang ke PC kedua dan PC pertama. Yang dua ini dulu 168 2.2/24 2.0 maaf 192.168 ini 11.1. Nah, dia merupakan gerbang yang dilewatinya. Ini nggak perlu pakai slash. Selanjutnya kita apply. Kita oke kan. Sama untuk menghubungkan dengan router 1 kita masukkan juga 19.168 1.0/24. Sini 192 sama seperti tadi karena dia merupakan melewati satu jalur. Dari letter ketiga itu menuju letter kedua dulu, baru letter pertama. Dan ini 11.2.1.
Kita apply-kan, klik OK. Nah, setelah semuanya ditambahkan, langsung saja kita lakukan ping atau pengetesan routing secara statik kita ini berhasil atau tidaknya. Di sini kita lakukan ping. Pertama ini pada di sini, temukan pingnya. Kita enterkan saja. Kita ketik ping. Kita masukkan IP-nya. Misalnya kita akan ngetesnya ke PC yang kedua, 192.168.2.2. Ini merupakan IP PC kedua. Kita enterkan. Nah, berhasil kan? Tandanya routing statik kita berhasil ke PC yang kedua. Coba kita lanjutkan dengan contohkannya pada PC yang ketiga. Apakah berhasil? Kita ketik ping 192.168.3.2 IP-nya. Nah, kita enterkan. Berhasil juga, tandanya routing kita secara statik itu berhasil. Jika belum puas, bisa kita cobakan lagi pada PC yang kedua dan ketiga. Bentar, ping 92 ini akan ngecek apakah terhubung dengan PC 1. 2.2. Bentar, nah berhasil juga. Selanjutnya kita cek apakah terhubung dia dengan PC 3. 192.168.3.1. 3.2. Nah, terhubung juga. Maka bisa kita artikan routing secara statik tadi berhasil. Jika belum puas juga, kita bisa lihat PC yang ketiga. 192.168. Kita masukkan IP PC 1, kita lihat apakah terhubung. Jangan lupakan pingnya. Ping 192.168.1.2. Berhasil juga. Cobakan lagi untuk yang kedua. 192.168.2.2. Berhasil juga. Tandanya memang konfigurasi secara statik antara router 3 router virtual yang kita buat berhasil. Itulah konfigurasi secara statik kita. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan konfigurasi secara dinamik. Dinamik ini berbeda dengan statik karena kalau statik tadi kita inputkan IP-nya itu secara manual. Kalau dinamik ini sistemlah yang akan membuatnya melakukan penginputan IP-nya atau meroutingnya. Kita hanya melakukan memasukkan subnet masknya saja dan router lah yang secara otomatis dengan sistem melakukan pemecahan IP-IP-nya dan mengatur IP-nya kepada perangkat-perangkat lainnya. Mari kita cobakan cara-caranya yaitu seperti ini. Terlebih dahulu kita buka aplikasi Winbox seperti tadi. Nah, kita pastikan, kita masuk ke mikrotik pertama atau router pertama, kita pastikan terlebih dahulu bahwa konfigurasi secara statik atau kalau kita misalnya sudah melakukan konfigurasi secara statik tadi, kita nonaktifkan dulu. Kalau misalnya belum, kita langsung saja karena saya sudah melakukan konfigurasi secara statik sebelumnya, maka kita nonaktifkan dulu konfigurasi secara statiknya dengan klik disable. Kalau kita hapus, itu akan mengulang lagi karena ini untuk membuatnya kalau kita disabelkan, kita kalau misalnya seakan-akan kita ingin secara statik lagi, kita tinggal munculkan aja di icon ini. Kemudian kita disabelkan. Nah, bedanya routing statik dengan dinamik itu caranya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa routing statik tadi secara manual dimasukkannya satu persatu. Kalau ini kita hanya memasukkan subnet masknya aja atau default gateway-nya saja, langsung nanti secara otomatis sistem akan membagikan IP-IP-nya secara teratur kepada perangkat-perangkat yang tersambung oleh router tersebut. Langsung saja kita di sini pilih routing. Kalau tadi kan kita pilih IP, masukkan sendiri. Kalau kita di sini kita langsung
pilih routing, kita pilih OSPF. Nah, di sini dalam OSPF kita pertama-tama instansnya kita tambahkan dulu, langsung saja kita apply. Kita oke kan, selanjutnya kita tambahkan juga areas, kita tambahkan, langsung kita apply, kita oke kan. Selanjutnya ini interface template-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan default gateway atau subnet mask IP pada router itu. Sehingga nanti akan secara otomatis router akan membagikan IP-nya kepada perangkat-perangkat selanjutnya. Dan sini kita langsung klik network. Pada network kita masukkan subnet mask-nya atau IP default-nya. Nah, di sini kita masukkan pada router pertama itu gerbang pertamanya atau gerbang-gerbangnya itu ada dua. Yang pertama itu 192, 168, 10. Ini semestinya untuk menghubungkan antara router 2, router 3 tadi. Ini kita titik 0, slash 24. Dan satunya itu yang untuk menghubungkan ke bawah. Default awal yang ke bawah, ke visi. Itu 92, 168, 1.0, slash 24. Merupakan slashnya karena ini merupakan kelas yang ke-24 untuk membedakan antara kelas A dan kelas B dan kelas C. Selanjutnya kita pilih apply jika sudah. Kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama pada router kedua dan ketiga. Kita pilih router kedua. Nah, di sini kita nonaktifkan dulu dengan disabelkan karena tadi saya sudah membuatnya statis. Nah, kita disabelkan saja untuk melakukan routing secara dinamisnya. Nah, selanjutnya kita pilih saja routing. Langsung kita pilih OSPF. Nah, instannya kita sama seperti tadi kita apply-kan. Oke, areasnya juga. Kita apply-kan. Oke, selanjutnya interface template. Interface template-nya kita tambahkan. Kita tambahkan interface-nya. Kita klik network, langsung kita masukkan 192, 168. Ini akan menghubungkan ke router yang ketiga, yaitu dengan 11, titik 10, plus 24, jangan lupa. Selanjutnya kita masukkan 192, 168. Ini 10.0 yang akan menghubungkan kepada router pertama. Flash 24. Selanjutnya untuk yang menghubungkan ke PC 2. 92, 168, 2.0/24. Ini sudah terterakan. Ini akan menghubungkan ke gerbang ke router 3, ini gerbang ke router 2 dan 1. Dan ini akan menghubungkan ke sebagai default ke PC 2. Langsung saja kita apply, kita oke kan. Nah, sama seperti tadi kita lakukan pada mikrotik yang ketiga atau router yang ketiga. Nah, sebelumnya kita disabelkan dulu. Nah, selanjutnya baru kita masuk routing, kita pilih OSPF. Nah, di OSPF sama kita tambahkan apply.
Oke, selanjutnya areas kita tambahkan, langsung apply, oke. Nah, di sini invest langsung kita tambahkan juga. Di Invest yang sini nih, kita mengikuti tiga ada 2 gerbang, yaitu untuk yang menghubungkan antara PC 1 dengan IP-nya yaitu yang 11.1 tadi pada yang kedua. Baru yang ketiga yang menghubungkan ke PC ketiga yaitu 3.0. Dituliskan 28 11 di 0 10 sama dengan 24. Baru tambahkan 92.168 3.0/24. Nah, setelah itu kita apply-kan. Selesai sudah konfigurasi secara dinamiknya. Lalu kita langsung cobakan saja. Kita tes apakah konfigurasi secara dinamik kita berjalan lancar atau tidak. Langsung kita masuk ke GNS3 seperti tadi. Kita double klik pada PC. Di PC 1 kita cobakan kita enter, kita masukkan IP-nya. Misalnya kita untuk menghubungkan ke antara PC 1 dan PC 2, kita masuk ping 192.168. Berapa IP-nya? 2, nanti 2, slash. Langsung saja. Nah, baik. Nah, berarti artinya routing secara dinamiknya pun lancar. Nah, jika belum puas, langsung saja kita coba lagi menghubungkan dengan IP yang ketiga. 92.168.3.2 slash. Nah, terhubung juga, namun jika belum puas, kita bisa melakukannya juga pada IP yang kedua. Kita Assalamualaikum.